Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di ibadah online GPB Amanat Agung Kalasan Yogyakarta. Kami sangat senang melayani saudara pada ibadah online ini. Jika tayangan ini memberkati saudara, jangan lupa klik subscribe, like, bagikan dan komen agar channel ini semakin berkembang dan memberkati banyak orang. Jika saudara ingin memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami, saudara bisa mengirimkannya melalui nomor rekening yang tertera di bawah ini dan bukti transfernya bisa dikirim ke nomor WA di bawah ini. Atau persembahan dapat dibawa langsung ke gereja dan dimasukkan ke kotak persembahan yang sudah tersedia. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. 2 Korintus 9 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum ibadah dimulai, Bapak Pendeta Nur Anggraito akan memimpin di dalam doa. Saya jemput bangkit berdiri dan kita akan mulai ibadah kita dengan berdoa. Kita mengaku di hadapan Tuhan bahwa sumber pertolongan kita satu-satunya datang dari Tuhan Allah. Tuhan Allah yang sudah menciptakan bumi, langit dan segala isinya. Tuhan Allah yang menciptakan saudara dan saya. Tuhan Allah yang sudah datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus kita semua dari dosa-dosa kita menjadi umat tebusan, menjadi miliknya. Tuhan Allah yang menyertai kita kemanapun kita berada dan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Turunlah kiranya kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus atas kita sekalian, sehingga ibadah ini mempermuliakan Dia, memperkenan Dia, dan kita semua diberkati olehnya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami persembahkan ibadah ini. Haleluya. Amin. Kita akan siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Mazmur 100 ayat 4 dan 5. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita akan menyembah Tuhan dan meninggikan namanya. Sebab Yesus sangat baik dan namanya begitu indah. Sembahlah Dia, karena Dia Allah yang layak ditinggikan. Tuhan Yesus baik. Amin. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh
sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Memujimu Tuhan, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang luar biasa. Kami bisa beribadah bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan, karena kalau bukan kemurahan-Mu ini tidak terjadi. Biarlah kami menyenangkan hati-Mu di ibadah pada siang hari ini. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ada sukacita? Harus ada sukacita. Karena kita pada hari ini bisa beribadah bersama-sama. Sekalipun jarak memisahkan kita, kita tidak boleh bersalaman. Tapi kasih Allah tidak pernah dibatasi oleh apapun. Amin. Dia Raja yang harus dimuliakan dan disembah. Dia Raja. Kita menyanyikan pujian ini dengan sukacita, bertepuk tangan semuanya. Amin. Bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian
sebentar kita akan memberikan persembahan. Ibu Yuli yang akan berdoa untuk persembahan ini. Bagi yang bertugas dipersilahkan untuk mempersiapkan diri. Sebelum kita memberikan persembahan, kita ada satu ayat yang akan diambil dalam 1 Tawarik 16 ayat 29. Beginilah firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Amin. Kasih setianya tidak pernah lepas dari kita. Aku diberkati. Amin. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan dan setia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Amin. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan dan setia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Amin. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas kesempatan yang indah ini. Kami boleh memuji dan memuliakan Engkau. Bahkan kami telah memberikan persembahan bagi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-berkat yang Kau limpahkan kepada kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan akan terus memberkati tangan-tangan yang telah memberikan, baik di dalam usaha mereka, di dalam pekerjaan mereka, di dalam studi mereka ya Tuhan. Biarlah mereka terus bersyukur atas berkat yang Kau limpahkan kepada kami ya Tuhan. Tuhan, di saat ini kami menyerahkan untuk pergumulan bangsa kami ini ya Tuhan, khususnya di dalam penanganan COVID-19 ini ya Tuhan. Kami mohon pertolongan-Mu Tuhan, kami mohon campur tangan-Mu supaya penanganan ini benar-benar tepat, dan kami menyerahkan orang-orang yang saat ini terlibat dalam penanganan ini, baik untuk dokter, relawan, suster, dan juga semua pemerintah yang terlibat dalam penanganan COVID-19 ini supaya berjalan dengan baik, dan COVID ini bisa segera selesai di bumi ini ya Tuhan, dan khususnya di Indonesia ini ya Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan juga untuk pemerintahan dari pusat hingga daerah, supaya Tuhan terus memberkati mereka dalam pekerjaan mereka, supaya mereka terus bekerja sama di dalam menangani pemerintahan ini, dan khususnya saat ini kami menyerahkan untuk perekonomian bangsa kami ya Tuhan. Kami mohon pertolongan-Mu, pulihkan bangsa kami, bangkitkan usaha-usaha yang sudah dijalankan ya Tuhan, supaya Indonesia ini benar-benar pulih perekonomiannya dan tidak terjadi resesi ekonomi ya Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan juga untuk gereja-gereja di seluruh Indonesia, baik yang sudah ibadah online ataupun yang sudah
ibadah tatap muka. Tolong Tuhan Kau berkati kami semua supaya kami terus bisa menjaga kesehatan dengan baik, dan Kau berkati pelayanan kami supaya kami terus menjadi berkat bagi banyak orang yang mendengarkan atau yang mengikuti ibadah langsung. Dan kami khususnya berdoa untuk keluarga besar PBB Amanat Agung Kalasan ini ya Tuhan, yang sudah memulai ibadah tatap muka supaya kami terus berikan kesehatan, dan untuk ibadah online biar terus berjalan dengan baik, biar menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas pemeliharaan-Mu, terima kasih atas penyertaan-Mu yang tidak pernah berhenti. Terima kasih juga untuk berkat-berkat yang Kau limpahkan kepada kami. Tuhan, banyak sekali doa yang akan kami panjatkan, namun karena keterbatasan kami percaya Engkau akan menyempurnakan doa kami ini. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sebentar kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita siapkan hati kita sebagai bejana yang siap ditaburi firman Tuhan oleh Sang Penjunan. Yesus penjunanku. Bencana di tangan penjunan, demikian hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut rencana dan kehendak-Mu, oh Tuhan, di hidupku. Aku pun kan setia dalam panggilan kudus-Mu ya Tuhan, karena Engkau telah setia sejak dulu. Engkau selalu ada. Amin. Kepada yang lain selain Kau, Yesus penjunanku. Engkau Raja, Engkau Tuhan, bertatalah dalam hatiku. Takkan pernah sedetik hidupku kepada yang lain selain Kau, Yesus penjunanku. Selain Kau, Yesus penjunanku. Selain Kau, Yesus penjunanku. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa bersama-sama. Bapa yang di surga, kami berterima kasih karena Tuhan begitu sayang kepada kami. Kalau kami hari ini sehat dalam situasi semua dikuasai dan seperti ketakutan oleh karena corona. Dan di tengah-tengah itu Tuhan nyata bahwa Tuhan memelihara, menolong kami sehingga kami masih bisa beribadah dengan baik. Sekalipun kami tetap harus mengikuti protokol kesehatan supaya kami tetap sehat, kami tetap aman, tapi juga kami bisa menyembah Tuhan.
Terima kasih karena hari ini kami bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Lebih daripada itu mendengarkan sebagian firman-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa kiranya Roh Kudus menolong kami sehingga kami bisa paham, kami bisa ngerti. Dan lebih daripada itu kami bisa menerapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa di surga, Engkau memberkati kami semua. Demi nama Tuhan Yesus kami serahkan pemberitaan firman-Mu hari ini. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi dan kiranya ibadah ini memberkati kita sekalian. Sekalipun kalau saudara perhatikan judul khotbah saya mungkin membuat bertanya-tanya karena saya memberi judul menghujat Roh Kudus. Menghujat Roh Kudus atau melawan Roh Kudus atau menentang Roh Kudus. Nah, kenapa saya mengangkat teks ini untuk kita renungkan dan kita sampaikan di dalam mimbar ini? Di samping karena kita sudah melihat firman Tuhan secara seri dari Matius pasal 1 dan kita sekarang sampai di Matius pasal yang ke-12. Dan di dalam Matius pasal 12 di sini ada pernyataan Tuhan Yesus yang begitu menarik minat di sisi lain, tapi juga di pihak lain juga menjadikan umat kurang atau kadang-kadang tidak memahami apa yang dimaksudkan Tuhan di sini berkenaan dengan menghujat Roh Kudus. Itu sebabnya saya merasa ini juga harus disampaikan kepada kita sekalian supaya kita bisa memahami secara tepat apa maksud dari pernyataan Tuhan Yesus ini bagi kita sekalian hari ini. Nah, ayat yang kita angkat di sini adalah Matius pasal yang ke-12 ayat 31, 32. Matius 12 ayat 31 sampai 32. Demikian bunyi firman Tuhan. Saya akan baca, saudara bisa simak dan cermati di situ. Tuhan berkata begini. Sebab itu, aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni. Tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Perhatikan di situ yang huruf kapital dengan garis bawah dan yang tidak garis bawah di situ sebagai pembanding. Di situ ada firman Tuhan yang berkata hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Menentang Roh Kudus tidak akan diampuni. Nah, jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa sih artinya statement Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa menghujat, menentang, atau melawan Roh Kudus itu tidak akan diampuni? Apa maksudnya? Nah, kadang-kadang karena tidak paham atau kurang tepat pemahamannya mengenai maksud itu, orang bisa salah. Suatu saat ada orang yang berkata begini, pada waktu itu adalah peringatan hari Pentakosta, di mana biasanya ada 10 hari orang berdoa di gereja. Kemudian ada orang yang berkata, nah ini bukan turunnya Roh Kudus. Roh Kudus tidak turun di hari ini. Kemudian pendeta yang mendengar itu langsung berkata, kamu menghujat Roh Kudus, dosamu tidak diampuni. Ketika saya mendengar itu, betul tidak pernyataan itu? Gegabah atau tidak? Sembrono atau tidak? Kalau saudara perhatikan, mungkin orang itu berkata bahwa saat Pentakosta yang diperingati setiap 50 hari setelah Paskah yang diperingati setiap tahun di gereja mungkin memang tidak turun Roh Kudus. Tapi kalau Pentakosta yang dahulu yang ditulis di dalam Kisah Rasul pasal 2, di situ betul-betul Roh Kudus turun.
Tetapi peringatan yang tahun ke tahun belum tentu turun. Kenapa? Karena Roh Kudus turun bukan di hari itu saja, tapi Roh Kudus turun pada setiap orang hari apa saja. Kalau dia percaya, bertobat, menerima Yesus, Roh Kudus turun ke atas itu. Tahu maksud saya? Jadi bukan hanya di Pentakosta itu, tetapi ketika kita percaya sekalipun tidak hari Pentakosta, ketika kita percaya sekalipun mungkin itu hari Jumat Kliwon atau Selasa Wage, kemudian saudara percaya Tuhan Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus turun. Jadi pernyataan yang berkata bahwa menghujat Roh Kudus tidak diampuni, tidak semudah dikatakan seperti itu. Itu maksud saya, itu sebabnya sekali lagi kita harus paham secara tepat apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan menghujat Roh Kudus, menentang Roh Kudus dan tidak diampuni. Untuk memahami statement atau pernyataan, baik itu pernyataan Tuhan Yesus di dalam teks ini, maupun secara umum kalau kita mau mencoba melihat sebuah pernyataan statement di dalam Alkitab, biasanya harus mencoba melihat mengerti narasi di balik itu, historis yang mengantar statement itu, yang mengiringi statement itu, atau dalam bahasa hermeneutik disebut konteksnya. Kalimat atau statement itu akan kita bisa pahami maknanya, biasanya kita harus mengerti konteksnya dan juga kita harus mengerti teksnya. Jadi konteksnya apa, narasinya apa, historisnya apa, untuk bisa melihat makna kalimat itu. Kemudian teksnya dari sudut dictionary-nya, dari sudut leksikonnya, dari sudut arti katanya atau definisinya apa. Nah, kalau kita perhatikan di dalam firman Tuhan ini, kita harus mengerti narasinya. Kemudian teksnya, baru kita tahu maknanya. Nah, teks ini akan saya bongkar dengan 3 metode. Yang pertama kita akan mencoba lihat eksposisinya, kemudian implikasinya, kemudian itu aplikasi. Nah, apa artinya? Eksposisi adalah penjelasan teksnya, narasinya seperti apa. Kemudian implikasi itu seperti menarik kesimpulan, menarik prinsip umum, menarik prinsip general. Apa prinsip dari teks itu tadi? Kemudian aplikasi adalah bagaimana kita mengaplikasikan di dalam kehidupan kita hari ke sehari. Nah, yang pertama kita lihat di dalam eksposisinya di sini, kalau saudara lihat konteksnya di situ, kalau kita lihat narasinya, kalau kita lihat background, kenapa statement menghujat Roh Kudus tidak diampuni? Kenapa Tuhan berkata menentang Roh Kudus tidak diampuni? Narasi yang kita lihat di situ adalah ketika Tuhan Yesus mengusir setan dari orang yang kerasukan. Ada orang kerasukan setan, ada orang yang dikuasai setan, ada orang yang betul-betul dia dirasuk, artinya seluruh hidupnya, jiwanya dikuasai oleh setan itu. Kemudian dia itu buta, tapi dia juga bisu. Kemudian Tuhan Yesus mengusir roh jahat itu atau mengusir setan itu dari orang yang kerasukan itu. Nah, yang menarik, orang yang kerasukan ini buta. Sehingga ketika diusir rohnya, ketika dia dibebaskan rohnya, ketika dia dibebaskan dari kuasa setan, ketika dia dibebaskan dari kerasukan setan itu, dia tidak tahu siapa yang ngusir karena dia buta. Kemudian dia juga tuli, dia juga bisu, sehingga ketika dia dibebaskan dia tidak bisa ngomong, tidak bisa cerita. Dia tidak bisa lihat siapa yang membebaskan saya. Dia tidak bisa bersaksi yang membebaskan saya adalah ini, adalah ini, adalah ini. Tidak bisa. Kenapa? Karena dia buta. Karena dia bisu, tidak bisa ngomong. Orang nggak bisa ngomong kayak gitu aja. Jadi kalau kamu bebas ya, nggak tahu siapa yang membebaskan karena dia tidak lihat dan tidak bisa ngomong.
Nah, tapi yang menarik, ada orang banyak kala itu. Jadi orang itu ketika setannya diusir dari orang itu, ada orang banyak yang melihat. Ada orang banyak yang menyaksikan. Dan orang banyak itu bisa berkata-kata bahwa yang mengusir Yesus. Dia melihat sendiri yang mengusir adalah Yesus. Mereka banyak orang lihat mujizat itu sehingga mereka bisa berkata, saya lihat sendiri yang mengusir roh jahat ini adalah Yesus. Saya bisa berkata-kata dari mulut saya sendiri bahwa yang mengusir roh jahat dari orang yang bisu dan buta ini adalah Yesus. Nah itu konteksnya. Dan orang banyak waktu itu tahu bahwa yang mengusir adalah Yesus. Mereka bersaksi bahwa yang mengusir adalah Yesus. Dan mereka sebagai orang awam pun mereka tahu bahwa ini berarti Yesus adalah anak Daud. Sehingga mereka berkata ini anak Daud, ini anak Daud, ini anak Daud. Itu konteksnya. Lalu orang Farisi yang tidak buta, orang Farisi yang tidak bisu, dia juga lihat Yesus itu yang mengusir roh jahat. Dia juga bisa berkata-kata bahwa Yesus itu yang mengusir roh jahat. Tapi yang menarik juga orang Farisi sebenarnya kalau saudara perhatikan bukan hanya melek secara jasmani. Bukan hanya dia bisa berkata-kata. Tetapi dia secara rohani, secara intelektual, secara teologis dia bisa melek. Bahwa apa yang dilakukan Yesus itu sama seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan Alkitab. Karena dia orang Farisi tahu Alkitab. Secara teologis dia tahu bahwa yang bisa mengusir setan hanya kuasa Allah. Kuasa Roh Kudus yang ada di dalam diri Yesus Kristus. Secara kasat mata, pengalaman real konkret. Orang Farisi juga lihat bahwa Yesus betul-betul mengusir roh jahat dari orang itu. Dan dia bisa berbicara itu. Tetapi orang Farisi ini, dia dengan sengaja menyangkali apa yang dia lihat, baik secara jasmani kasat mata maupun secara intelektual, biblikal, teologi, dia sangkali semua itu. Dia tidak berkata bahwa yang menyembuhkan, yang membebaskan orang ini dari kuasa jahat itu adalah Yesus. Tapi dia berkata Yesus mengusir kuasa roh jahat, mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Bukan Yesus, bukan dia. Tapi dia mengusir setan, dia membebaskan orang ini dari kerasukan, dia membebaskan orang yang buta dan bisu itu dari setan dengan kuasa Beelzebul. Sengaja dia berkata gitu dan dia tidak mau menyaksikan apa yang dia lihat dan dia mengerti, tapi dia menyaksikan bahwa apa yang dikatakan Yesus di situ adalah keluar dari Beelzebul. Kemudian pertanyaannya siapa Beelzebul? Ya. Terakhir seorang yang tahu bahasa Yunani dia menerjemahkan atau dia mengartikan Beelzebul itu tuan rumah. Nah itu sebabnya Yesus nanti memberikan ilustrasi kalau rumah dikuasai ini kemudian ada perampok ini nih karena tuan rumah. Tapi bisa juga di situ bukan hanya tuan rumah artinya, tapi juga Beelzebul itu salah satu dari nama setan. Yang diartikan adalah pangeran roh-roh jahat. Jadi roh jahat itu banyak, pangeran roh jahat itu Beelzebul, setan itu. Tapi dalam dunia Kanaan orang Filistin, saudara pernah dengar menyembah dewa Baal. Lalu dewa Baal itu apa? Dewa Baal itu adalah dewa lalat. Yang terbang itu. Jadi lalat terbang, lalat biasanya merubungi
ngerubung itu apa? Ngerubung barang-barang kotor seperti itu dewa lalat. Nah, betapa jahatnya orang Farisi ini. Secara kasat mata dia tahu bahwa Yesus yang mengusir setan. Secara intelektual dia tahu secara teologis bahwa Yesus yang bisa mengusir setan adalah karena kuasa Roh Allah. Secara biblika dia tahu bahwa di dalam perjanjian lama dijelaskan nanti keturunan Daud Mesias itu bisa menguasai atas setan. Dia tahu secara knowledge, dia tahu secara apa yang dia lihat, dia tahu secara biblika, secara teologi, tapi dia tolak kebenaran itu semua. Dia sengaja menolak kebenaran itu dan dia berkata Yesus mengusir setan dengan Beelzebul, dengan pangeran roh jahat, dengan dewa lalat. Ini keterlaluan, ini betul-betul jahat. Kemudian Tuhan Yesus menjawab dengan sebuah penjelasan seperti ini. Ini jawaban Tuhan Yesus. Kalau roh jahat itu, setan itu punya kerajaan. Kemudian Allah juga punya kerajaan. Dalam Alkitab sering digambarkan itu dan ini peperangan antara kerajaan setan dan kerajaan Allah. Kemudian Yesus adalah pangeran atau senopati atau jagoan dari kerajaan Allah yang masuk dalam kerajaan setan. Kemudian dia mau mengalahkan roh-roh jahat di kerajaan setan. Kemudian dia ketemu setan. Tan, ngomongnya kan gitu. Tan, aku mau menghancurkan anak buahmu. Aku pakai kamu ya. Masuk akal tidak? Itu Tuhan Yesus ilustrasinya begitu. Jadi tidak masuk akal kalau Tuhan Yesus mengusir setan dengan kuasa setan itu tidak masuk akal. Setan pasti tidak mau. Dan tidak mungkin. Itu ilustrasi Tuhan Yesus. Kemudian pertanyaan Tuhan Yesus yang menohok. Dia berkata begini, oke, orang-orang Farisi pasti tidak bilang begitu. Tapi dia bilang, saya bertanya kepadamu. Murid-muridmu, maksudnya muridnya orang Farisi. Kalau mengusir setan, karena orang-orang Farisi murid-muridnya juga mungkin praktek pelayanan dan mengusir setan. Kalau murid-muridmu mengusir setan, dia pakai atas nama siapa? Jawabannya pasti, orang Farisi tidak jawab. Tapi jawabannya pasti. Pasti dengan kuasa Allah. Tidak mungkin kuasa setan mengusir setan. Itu jawabannya. Kemudian Tuhan Yesus berkata, bagaimana mungkin muridmu itu mengusir setan dengan kuasa setan? Tidak mungkin. Nah apalagi ini, aku, Yesus yang adalah keturunan Daud. Ketika datang mengusir roh jahat dari orang yang kerasukan, mengapa kamu berkata, aku mengusir dengan Beelzebul? Mengapa kamu sengaja membutakan mata hatimu, mata pikiranmu, bahkan mata jasmanimu, seolah-olah kamu tidak tahu padahal kamu tahu. Kamu ngerti secara persis, secara pengalaman, secara teologi, secara biblika, kamu tahu persis bahwa tidak ada kuasa setan yang bisa diusir kecuali dengan kuasa Allah. Dan aku datang dengan kuasa Allah sehingga orang ini yang bisu, orang ini yang buta, yang dirasuk setan, saya bebaskan. Kenapa kamu mengatakan ini dari Beelzebul? Kenapa? Kenapa? Ini tidak masuk akal. Itu narasi. Dalam cerita itu, dalam kisah itulah Tuhan Yesus berkata, dusta, dustamu ngapusimu itu. Penghujatanmu itu. Apa yang kamu lakukan melawan, menentang Roh Kudus itu adalah dosa yang tidak bisa diampuni. Jadi tahu persis kalau Yesus itu mengusir setan dengan kuasa Allah. Tapi dia tolak. Tapi dia buang pikiran itu. Tapi dia membutakan kebenaran itu. Dan dia berkata, Yesus mengusir roh jahat, mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Ini adalah tuduhan yang teramat sangat memalukan.
Tuduhan yang tidak berdasar, tuduhan yang betul-betul tidak ada dasarnya sama sekali, baik secara akali, secara biblika, secara teologi, secara realistis, pengalaman yang dilihat betul-betul tidak berdasar. Ini tuduhan yang kejam, tuduhan yang keji, yang mungkin zaman ini dikatakan ini pembunuhan karakter. Dalam konteks itulah Tuhan Yesus berkata, kamu menghujat anak manusia, bahkan kamu berdosa apapun bisa diampuni, tapi menghujat Roh Kudus tidak bisa diampuni. Menolak Roh Kudus, menghina kesaksian Roh Kudus, tidak bisa diampuni. Itu konteksnya. Kalau demikian apa implikasinya? Apa kesimpulan dari firman Tuhan ini, dari narasi itu dengan statement Yesus yang seperti itu? Dalam kehidupan saat ini, tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni. Karena Tuhan Yesus datang justru memberikan jalan pengampunan dosa. Manusia tidak bisa menyelesaikan dosanya. Baik dosa besar, apalagi dosa yang betul-betul seperti penghujatan, tidak bisa. Jadi semua dosa tidak bisa diampuni. Justru Yesus datang untuk memberikan jalan keluar. Justru Yesus datang untuk memberikan pengampunan dosa. Sehingga tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni Tuhan. Dosa sebesar apapun, dosa sedalam apapun, dosa seluas apapun, dosa seberat apapun, Yesus selesaikan di kayu salib. Ingatlah, di kayu salib Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. Dosa sebesar apapun selesai. Kalau demikian, bagaimana dengan pernyataan Yesus yang menghujat Roh Kudus itu tidak bisa diampuni? Di satu sisi Tuhan Yesus berkata, dosa sudah selesai. Kalau saudara perhatikan, contoh yang saya suka buat untuk menjelaskan tentang pengampunan dosa adalah penjahat yang di sebelah Tuhan Yesus. Itu penjahat yang luar biasa. Dia juga ikut mengolok-olok Yesus awalnya. Karena banyak orang yang berkata, jikalau kamu anak Allah turunlah dari salib. Selamatkan kami percaya. Banyak yang mengolok-olok Yesus. Jika kamu anak Allah buatlah mujizat, saya percaya. Banyak yang mengolok dan banyak yang menghujat. Yesus, katanya anak Daud, kamu anaknya tukang kayu orang Nazaret. Bisa banyak yang menghujat Yesus. Saudara pikir penjahat itu tidak menghujat? Dia juga menghujat. Saudara pikir dia juga tidak menghujat? Roh Kudus dia menghujat juga. Tapi kalau saudara perhatikan di saat kritis, ketika Tuhan Yesus dihujat demikian rupa dia tidak membalas dan dia diam. Dengan damai sejahtera di atas kayu salib itu. Kuasa Tuhan Yesus itu masuk di dalam orang penjahat itu dan akhirnya dia sadar, oh saya ini salah. Saya ini menghujat, dia salah, saya ini berdosa. Kemudian akhirnya dia berkata, kawan, ngomong sama penjahat yang satu, kita memang layak untuk dihukum mati seperti ini. Kita orang jahat, kita layak. Tapi orang ini, maksudnya Yesus, tidak berlayak. Kemudian dia berkata, ya Yesus, jikalau engkau datang lagi menjadi raja, ingatlah akan aku. Saudara tahu jawabannya? Pada hari ini engkau bersama-sama aku di dalam Firdaus. Artinya apa? Dosa dia yang tadinya menghujat, dosa dia yang tadinya menolak, dosa dia yang tadinya menghina, dosa dia yang tadinya mengolok-olok bahkan merendahkan Yesus. Diampuni Tuhan Yesus, bahkan dia diselamatkan. Pada hari ini engkau bersama-sama aku di dalam Firdaus. Masih tidak percaya? Saulus itu orang yang sangat membenci kekristenan. Saulus itu orang yang sangat tidak suka sekali sama orang-orang Kristen. Sehingga banyak orang-orang percaya waktu itu dibunuh. Dia membunuh, dia menghancurkan banyak orang di sana. Dan saudara pikir dia tidak menghujat Yesus? Saya pikir menghujat. Kamu percaya Yesus? Yesus itu siapa? Kami itu percaya Yesus. Di dalam Alkitab tidak ada cerita tentang itu. Perjanjian lama maksudnya. Saya ini ahli Taurat.
Saya ini orang Farisi. Saya ini orang. Tidak ada. Semua dihancurkan. Ketika membahas surat legal dari Sanhedrin untuk membunuh orang Kristen di Damsyik. Di perjalanan ada suara, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dia jatuh ke tanah tersungkur dan menjadi buta dan tidak tahu apa-apa. Menjadi lemah. Dan dia bertanya, siapa engkau? Aku adalah Yesus yang kamu aniaya. Tapi bangkitlah. Karena aku akan memakai kamu. Saudara tahu, Tuhan Yesus mengutus Ananias. Kemudian dia dibaptis, dia didewasakan dan akhirnya Saulus menjadi rasul terbesar yang mendirikan banyak gereja-gereja kala itu. Saudara pikir Saulus tidak pernah menghujat Yesus? Saudara pikir Saulus tidak pernah merendahkan Yesus? Dia dosa besar. Tapi ketika dijumpai Yesus, dia diselamatkan. Bahkan dia dipakai secara luar biasa. Kalau demikian, bagaimana dengan kita? Jangan takut. Kalau dahulu saudara juga menghina Tuhan. Kalau dahulu kita juga sering tidak sopan mengata-ngatai Yesus. Bahkan mungkin kita berlaku kurang ajar dengan Tuhan. Kita mungkin bahkan menghalang-halangi berdirinya gereja. Bahkan mungkin kalau ada gereja berdiri pun kita kerutuki, kita ini dan macam-macam saudara lakukan. Kalau dihitung-hitung dosa kita mungkin juga begitu banyak. Menghujat Tuhan, menghujat Roh Kudus, menghujat ini dan lain sebagainya. Tapi berita baiknya kalau saudara datang kepada Tuhan. Kalau saudara terima Yesus, kalau saudara berkata, ya Tuhan saya mengaku saya berdosa. Saya dulu menghujat engkau, saya dulu merendahkan engkau, saya dulu tidak karu-karuan hidup saya. Saya tahu saya berdosa kepadamu dan sekarang saya terima engkau. Salibmu adalah korban bagiku. Kebangkitanmu adalah kehidupan bagiku. Saya terima engkau. Saudara diampuni. Saudara diakui sebagai anaknya. Saudara diubahkan. Saudara menjadi miliknya. Dan saudara diselamatkan. Kalau saudara mau datang. Ini luar biasa. Tuhan menanti saudara. Saudara lari kemanapun. Saudara terperosok jatuh sedalam apapun. Bahkan saudara mungkin jengkel sama Tuhan sehingga ngomong yang gak karu-karuan sama Tuhan. Merendahkan Tuhan, menghina Tuhan, menghujat Tuhan. Kalau kamu bertobat, stop. Saya tahu itu salah. Stop, saya ngerti. Bahwa itu berdosa. Saya terima engkau Tuhan. Saya terima kematian dan kebangkitan. Saudara diampuni. Saudara diselesaikan. Kemudian saudara bertanya, kalau demikian, dosa yang tidak dapat diampuni, yang terkait dengan menghujat Roh Kudus, itu bagaimana? Itu adalah kasus di mana waktu itu orang Farisi dengan sengaja dia tahu secara akal, dia tahu secara biblika, dia tahu secara teologi, tapi dengan sengaja menolak Yesus dan berkata Yesus mengusir dengan Beelzebul. Tapi itu tidak berlaku di saat ini. Karena di saat ini dosa sebesar apapun Anda, bahkan semenolak apapun Anda dengan Tuhan. Kalau saudara terima Tuhan hari ini, saudara diampuni, saudara diselamatkan. Sebab tidak ada dosa, tidak ada pelanggaran yang terlalu besar, sehingga Tuhan Yesus tidak bisa mengampuni. Tidak ada keberdosaan yang begitu berat, sehingga salib itu tidak bisa menanggung. Kasih Tuhan Yesus, pengorbanan Tuhan Yesus jauh lebih besar dari segala dosa dan pelanggaranmu.
Yang dibutuhkan saudara berkata, saya bertobat dan saya menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara diampuni. Saudara menjadi anaknya. Kalau demikian apa aplikasinya? Apa yang harus kita lakukan sebagai pelayan Tuhan? Jangan gegabah atau jangan mudah mengatakan kamu menghujat Roh Kudus, dosamu tidak diampuni. Jangan sembrono, apalagi pendeta. Jangan sembrono berkata dosamu tidak diampuni karena kamu menghujat Roh Kudus. Apa ada pendeta yang gitu? Kadang-kadang sih. Misalnya ada orang, ini misalnya ya, dan ke satu gereja, kemudian gereja itu mempraktekkan berbahasa roh. Dan dia keluar, wah ini bahasa roh apa ini, bukan bahasa roh. Langsung pendeta itu dengar, kamu menghujat Roh Kudus, dosamu tidak diampuni. Kini nanti selamanya tidak diampuni. Artinya kamu masuk neraka. Saya pikir pendeta itu gegabah. Hamba Tuhan itu ceroboh. Karena kalau kita evaluasi, betul tidak orang yang berbahasa roh di dalam ibadah itu semua dari Roh Kudus? Dalam tataran praktis, kemungkinan ada orang yang berbahasa roh karena ikut-ikutan. Mungkin juga karena latah. Atau mungkin karena, aduh kok semua berbahasa roh, nanti kalau saya tidak berbahasa roh saya dianggap tidak rohani. Kemudian dia ikut gitu. Atau juga mungkin ada pendetanya yang ayo kita harus berbahasa roh. Kemudian dilihat orang itu tenang, tidak berbahasa roh, kemudian dipegang kepalanya. Ayo terimalah bahasa roh, ayo terimalah bahasa roh. Lama tidak mau terus. Ayo terus. Lama-lama jemaatnya, aduh kasihan nih Pak Pendeta kalau saya tidak bisa. Jadi saya coba ikut-ikutan. Ikut-ikutan ya gitu. Nah jadi poin saya apa? Poin saya orang itu belum tentu salah untuk berkata, saya tidak berbahasa roh. Karena di gereja, di dalam praktek gereja yang berbahasa roh, mungkin ada orang yang hanya ikut-ikutan, mungkin ada orang yang latah, mungkin hanya ikut di sampingnya, ikut di kanannya, bahkan mungkin ikut di depannya dan bukan dari Roh Kudus. Tetapi ada juga yang dari Roh Kudus. Jadi jangan gegabah, itu poin saya. Jangan sembrono, jangan asal ngomong sehingga berkata, kamu yang tidak percaya itu, kamu menghujat Roh Kudus, kamu tidak bisa diampuni dosanya. Jangan gegabah. Kemudian kalau kita perhatikan sebagai orang percaya, sebagai orang percaya, pekalah terhadap kebenaran Alkitab. Baik itu suara Tuhan yang nyampe melalui khotbah, melalui kebenaran firman Tuhan yang saudara baca dan teliti, melalui suara Tuhan di hati nurani maupun pikiran kita, atau catatan-catatan pribadi pengalaman hidup saudara, mungkin tidak dicatat tapi diingat. Kemudian itu mewarnai kehidupan kita, kemudian suara itu begitu bertalu-talu, terus terdengar di hati nurani saudara. Saudara peka dan ikuti. Siapa tahu itu adalah suara yang Tuhan mau saudara lakukan. Jangan keraskan hati. Jangan bandel dan tidak mau mendengarkan kata-kata Tuhan. Sebab kalau kamu menolak. Kita dengar khotbah, ada suara. Kena, tapi dah. Di rumah kita baca Alkitab, sama. Tapi dah. Terus coba kita ingat-ingat, dulu Tuhan pernah, saya mau begini, dia bilang begitu, saya mau begitu, dia bilang begini. Tapi masih tolak. Ada hamba Tuhan senior yang ngomong-ngomong, dilalah sama. Tapi tolak. Dan saudara tolak, dan mati. Nah itu adalah tidak diampuni. Karena saudara menolak. Jadi hati-hati. Tuhan memang panjang sabar.
Tapi kita juga harus peka. Kalau Tuhan berbicara kepada kita, Tuhan memberi nasihat kita lakukan, maka saudara akan diberkati di sana. Secara positif, belajarlah baik dari buku-buku teologi, baik dari pengalaman-pengalaman rohani kita, pengalaman-pengalaman kesaksian-kesaksian orang-orang yang terdahulu, itu yang akan mewarnai kita sehingga kita bisa tidak mudah dan tidak gegabah untuk berkata menolak Roh Kudus dan tidak diampuni. Tapi di pihak lain kita juga harus peka. Kita harus terus belajar sensitif dengan teguran Tuhan, dengan nasihat Tuhan, dengan suara Tuhan. Apapun itu, bisa melalui khotbah, bisa melalui nyanyian rohani, bisa melalui hati nurani kita, bisa melalui kesaksian orang lain, bisa melalui pengalaman-pengalaman hidup kita. Ada banyak cara Tuhan di dalam membentuk kita. Kemudian ketika kita peka, ketika kita ikut pimpinannya, maka Tuhan pun akan menolong dan memberkati kita. Sebagai kesimpulan, dosa menghujat Roh Kudus, tidak ada lagi pengampunannya, adalah pernyataan Tuhan Yesus, statement Tuhan Yesus yang berlaku kala itu bagi orang Farisi yang secara sengaja menentang kebenaran, secara sengaja menolak kebenaran, sengaja membanting, menyingkirkan, menghabisi kebenaran itu, mengubah dengan dusta. Yesus mengusir setan dengan Beelzebul. Itu kasus kala itu, sehingga dia menghujat Roh Kudus tidak bisa diampuni. Dosa sekarang, ketika saudara dan saya hidup saat ini, dosa apapun, bahkan terhadap siapapun, terhadap Allah, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, kalau saudara mengaku dosa, menerima dan mengakui Yesus yang mati bagi dosa saudara, bangkit memberikan kehidupan saudara, saudara diampuni, saudara diterima, saudara menjadi anaknya, saudara diselamatkan. Tapi terus hati-hati, jangan mudah mengatakan dosa menghujat Roh Kudus tidak diampuni. Hati-hati dengan suara hati, pekalah terhadap suara Tuhan. Pekalah terhadap nasihat Tuhan, pekalah terhadap pimpinan Tuhan. Ketika saudara bisa memaknai itu, maka saudara hidup keberkatan. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Kita semua tunduk kepala dan coba ingat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kita juga pernah berdosa dan saya percaya pernah. Mungkin tidak sehebat orang yang jahat di samping itu. Mungkin kita tidak berdosa seperti Saulus, tapi kita berdosa. Kalau saudara merasa mungkin saudara pernah menghujat Yesus, menghujat Roh Kudus, bahkan menghujat Allah, itu bukan kasus seperti orang Farisi yang dihadapi Yesus kala itu. Karena saudara menghujat, karena ketidaktahuan saudara. Karena kekurang pengalaman saudara. Karena kekurang pahaman saudara mengenai Allah yang mengasihi. Yesus yang berkorban dan Roh Kudus yang menyertai.
sehingga saudara berdosa. Tapi kalau hari ini saudara datang dan berkata, Tuhan, terima kasih atas pengampunanmu. Terima kasih atas salibmu. Terima kasih kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka kami selamat. Kita tunduk kepala dan saya ingin saudara sekalian untuk melihat diri saudara sendiri. Kalau saudara hari ini baru tahu bahwa Tuhan mengampuni dosa saudara sebesar apapun, sedahsyat apapun, bahkan sejauh manapun saudara meninggalkan Tuhan. Ketika saudara datang, Tuhan terima, Tuhan ampuni. Sama seperti orang yang disalib di sebelah. Tuhan Yesus berkata, hari ini engkau bersama-sama aku di dalam Firdaus. Sama seperti Saulus yang menghancurkan orang-orang Kristen, bahkan menghujat Yesus. Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapa engkau? Aku Yesus. Mungkin Tuhan berkata, kenapa kamu menghina aku? Kenapa kamu meremehkan aku? Kenapa kamu melupakan aku? Kenapa kamu tidak mendengar suaraku? Kemudian saudara berkata, siapa engkau? Aku Yesus. Ketika saudara terima, saudara pun diampuni. Haleluya, terima kasih. Saya persilahkan saudara bangkit berdiri. Dalam sikap berdoa. Bapa yang di surga, kami berterima kasih karena kebenaran firman-Mu. Kalau Tuhan berkata, menghujat Roh Kudus tidak dapat diampuni. Kami bisa tahu bahwa itu adalah kasual. Sebuah kasus yang terjadi ketika orang-orang Farisi secara sengaja membalikkan kebenaran dengan dusta. Sehingga Tuhan berkata demikian. Tapi kami bersyukur karena hari ini Tuhan tidak berkata seperti itu. Tuhan berkata, dosa sebesar apapun kamu, datanglah maka aku akan mengampunimu. Kasih Tuhan jauh lebih besar dari dosamu. Pengorbanan Tuhan jauh lebih besar dari pelanggaran. Sehingga kamu kalau datang kepadanya, diampuni. Kamu kalau datang kepadanya, diterima. Saudara adalah anak-anaknya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, tolong kami supaya kami tidak mudah untuk mengatakan dosamu tidak diampuni. Tetapi juga kami belajar untuk peka. Untuk setia dengan apa yang Tuhan katakan. Bukalah hatimu, jemaat yang saya kasih, dan terimalah berkat yang daripadanya. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kuasa mujizat Allah yang maha tinggi. Penghiburan dan penyertaan Roh Kudus terjadilah atas saudara sekalian. Sehingga saudara sekalian dimanapun saudara berada, hidupmu dipenuhi damai sejahtera. Dimanapun saudara berada, apa yang kamu pikirkan dan kerjakan dibuatnya berhasil. Dan biarlah hidupmu diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Supaya kamu memberkati banyak orang. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus terimalah berkat ini. Haleluya. Amin.